Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyanya di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji Dia. Bila ku renungkan karyanya di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji Dia. Dan hatiku memuji Dia. Dan hatiku memuji Dia. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Satu sukacita kalau kita boleh bersama-sama merenungkan akan firman-Nya. Nah, kali ini kita membahas satu topik dengan judul Taste and See. Kecaplah dan lihatlah. Bapak Ibu, suatu ketika istri saya itu menawarkan minuman susu kedelai buatan temannya. Saya suka akan minum susu kedelai. Makanya ketika ditawarkan itu saya bilang oke, boleh, mau. Ketika saya minum, lidah saya itu bisa merasakan bahwa susu kedelai ini ada campuran atau kandungan jahenya. Jadi susu kedelai plus jahe. Ketika saya minum itu, saya mendapat impresi dari hati saya itu, Tuhan bilang bahwa kalau kamu bisa merasakan adanya kandungan jahe di dalam susu kedelai tersebut, itu tandanya lidah jasmani kamu dalam keadaan yang sehat. Sehingga kamu bisa merasakan akan kandungan jahe di dalamnya. Lalu ketika saya renungkan itu, saya bilang iya benar juga sih. Nah, lanjut Tuhan bilang begini. Tapi bagaimana dengan lidah rohani? Lidah rohani itu berbicara orang yang bisa mengecap akan kebaikan Tuhan. Apapun kondisinya, dia tetap bisa mengecap adanya kebaikan Tuhan dalam perkara yang dia alami. Lalu saya jadi teringat akan Mazmur 34 ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Di situ berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kalau kita pelajari ayat ini Bapak Ibu, ayat ini dibuka dengan perintah. Yaitu kecaplah dan lihatlah. Adanya akhiran lah dalam kata kecap dan lihat itu menandakan itu adalah satu perintah Bapak Ibu. Perintah apa? Perintah untuk mengecap dan perintah untuk melihat. Apa sih yang Tuhan mau sampaikan? Yang Tuhan mau sampaikan adalah agar kita senantiasa bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan.
Mazmur Daud itu memerintahkan kita untuk kita mengecap kebaikan Tuhan. Lewat apa? Lewat setiap perkara peristiwa yang kita alami. Bukan hanya mengecap, tapi kita bisa melihat akan segala kebaikan Tuhan dalam peristiwa perkara yang Tuhan izinkan kita alami. Ketika saya merenungkan hal itu, saya timbul pertanyaan dalam hati saya. Lalu Tuhan, bagaimana caranya agar kita memiliki lidah rohani dan mata rohani yang sehat? Kalau tadi Mazmur Daud berkata agar kita mengecap dan melihat, itu berbicara hal-hal rohani. Jadi bagaimana caranya untuk kita bisa memiliki lidah rohani dan mata rohani yang sehat? Ketika saya renungkan itu, Tuhan ingatkan dua hal. Yang pertama, untuk kita bisa memiliki lidah dan mata rohani yang sehat adalah yang pertama adalah kita senantiasa mudah mengucap syukur. Dan yang kedua, kita senantiasa mengingat-ingat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita senantiasa mengingat-ingat kebaikan Tuhan yang kita terima. Bapak Ibu, kalau kita mudah mengucap syukur, maka kita akan mudah menemukan setiap kebaikan Tuhan. Minimal satu kebaikan Tuhan. Itu akan mudah kita temukan dalam setiap perkara yang kita alami. Karena saya terbiasa minum susu kedelai dan saya juga terbiasa minum jahe, jadi saya bisa merasakan adanya kandungan jahe di dalam susu kedelai tersebut. Demikian pula kalau kita senantiasa mengucap syukur, senantiasa mudah untuk mengucap syukur, maka kita akan senantiasa bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita akan senantiasa gampang merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap perkara yang kita alami. Ketika kita senantiasa mengingat-ingat kebaikan Tuhan yang kita terima, maka kita akan mudah teringat, oh dulu Tuhan tolong saya. Tuhan berikan kebaikan itu buat saya. Maka itu akan menjadi kekuatan kita. Bapak Ibu, Daud berkata dalam Mazmur 103 ayat yang kedua berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Di sini pun menggunakan kata pujilah dan janganlah. Ada satu perintah yang Daud ingatkan. Kepada siapa? Daud memerintahkan kepada jiwanya agar jiwanya itu senantiasa memuji Tuhan dan jiwanya untuk tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Orang yang senantiasa mengingat-ingat kebaikan Tuhan, orang itu akan punya kekuatan baru. Kekuatan untuk senantiasa menghadapi setiap problem yang dia hadapi. Orang yang senantiasa mudah mengucap syukur dan senantiasa mengingat-ingat kebaikan Tuhan, maka lidah dan mata rohaninya akan mudah merasakan kebaikan Tuhan. Akan senantiasa mudah menemukan kebaikan Tuhan dalam perkara yang dia sedang alami. Dalam keadaan apapun, lidah dan mata rohaninya akan mudah bisa menemukan dan merasakan kebaikan Tuhan. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, bagaimana dengan lidah rohani dan mata rohani kita? Sehatkah keduanya? Biarlah lidah dan mata rohani kita itu senantiasa dalam keadaan sehat. Amin Bapak Ibu. Biarlah renungan kita yang singkat ini boleh terus mengingatkan kita untuk kita menjaga akan lidah dan mata rohani kita senantiasa dalam keadaan sehat. Sehingga kita disebut orang yang berbahagia dan beruntung. Kenapa demikian?
Karena orang yang bisa merasakan kebaikan Tuhan adalah orang yang beruntung. Ketika dia bisa merasakan kebaikan Tuhan, ketika dia bisa mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan, orang itu senantiasa punya kekuatan baru. Dan orang itu akan merasa, oh saya itu disertai Tuhan. Oh Tuhan itu menyertai saya. Oh Tuhan itu memberkati saya. Tuhan itu menolong saya. Bukankah itu artinya orang itu beruntung? Jadi mari tetapkan hati kita untuk senantiasa terus menjaga agar lidah dan mata rohani kita dalam keadaan sehat. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa, Engkau sudah sampaikan isi hatimu untuk kami boleh senantiasa menjaga akan lidah dan mata rohani kami senantiasa dalam keadaan sehat. Biar kami terus mengingat-ingat kebaikan-Mu dan biar kami terus senantiasa berlatih untuk mudah mengucap syukur dalam setiap perkara. Karena itu akan membuat kami menjadi orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Mampukan kami Tuhan untuk kami senantiasa memiliki mata dan lidah rohani yang sehat. Sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Dan sesuai janjinya, kebaikan, kemurahan, kebajikan itu yang mengikuti kami senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biarlah renungan ini boleh membuat kita senantiasa menjaga Bapak Ibu akan lidah dan mata rohani kita senantiasa sehat. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu di topik yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you dan ini manaku.